Selamat sore pemirsa TVR Parlemen, kita berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Imbas dari temuan KPK terkait indikasi klaim fiktif BPJS Kesehatan 3 rumah sakit yang merugikan negara hingga 34 miliar rupiah, Komisi 9 DPR RI meminta BPJS Kesehatan mengontrol pelaksanaan kerjasama dengan sejumlah rumah sakit. Adanya temuan KPK yang mengindikasikan 3 rumah sakit melakukan klaim fiktif BPJS Kesehatan menyebabkan kerugian negara senilai 34 miliar. Komisi 9 DPR RI meminta BPJS Kesehatan mengontrol pelaksanaan kerjasama dengan sejumlah rumah sakit. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan, adanya temuan kasus fraud BPJS Kesehatan ini memerlukan upaya pencegahan dan penindakan agar tak meluas dan diikuti oleh rumah sakit lain yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Handoyo mendesak fungsi pengawasan BPJS Kesehatan terhadap rumah sakit ditingkatkan dan diperkuat karena potensi fraud di rumah sakit lainnya bukan tidak mungkin terjadi. Ini juga sudah menjadi rahasia umum bahwa klaim-klaim ke BPJS itu potensi fraud-nya itu begitu tinggi dan sudah disampaikan di dalam rapat Komisi 9 dengan BPJS maupun Kementerian Kesehatan. Komisi 9 mendesak agar fungsi kontrol pengawasan BPJS terhadap mitranya kerjasama dengan rumah sakit itu diperkuat, diperketat, dan ditingkatkan kedisiplinannya dan ditingkatkan kapasitas SDM-nya untuk mengawasinya. Kalau ternyata tetap terbukti kecurangan dalam hal bentuk itu fiktif, gimana lagi kalau tidak ke ranah hukum gitu. Namanya puluhan miliar karena fiktif. Rahmat Handoyo menilai selama ini upaya BPJS Kesehatan terkait kasus klaim tindakan BPJS baru sebatas administrasi, tidak ada tindakan hukum, terutama ketika terjadi fraud atau double claim, sehingga ia melihat masih ada celah yang dimanfaatkan oknum rumah sakit yang tak bertanggung jawab. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 9 DPR RI berkomitmen percepat pembahasan rancangan undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan guna memperkuat posisi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan peredaran obat dan makanan di tanah air. Komisi 9 DPR RI berkomitmen percepat pembahasan rancangan undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan guna memperkuat posisi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di tanah air. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska menegaskan komitmen pemerintah terhadap rancangan undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan. Ia menilai peredaran obat dan makanan di masyarakat perlu pengawasan lebih, melihat masih banyak peredaran obat ilegal dan makanan yang tidak sehat di tengah masyarakat. Nah, pengawasan obat dan makanan itu banyak hal. Obat dari dalam negeri yang diproses dengan tidak memenuhi cara pembuatan obat yang baik, kemudian obat dari luar negeri yang diimpor secara ilegal yang tidak memenuhi ketentuan obat yang beredar di Indonesia, kemudian juga ada penyalahgunaan obat oleh masyarakat yang semuanya itu perlu ditindak tegas. Nah, Badan POM tidak punya cukup payung hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap penyalahgunaan obat, terhadap beredarnya obat-obat yang ilegal, dan masuk juga obat-obat dari luar tanpa memperhatikan keselamatan dan keselamatan masyarakat kita. Oleh karena itu, ia berharap rancangan Undang-Undang POM mampu memperluas kewenangan BPOM, mulai dari mengawasi masuknya bahan baku obat dari luar negeri, serta mengontrol lokasi produksi hingga peredaran produknya di masyarakat. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, pertemuan multipihak kedua antara ASEAN Interparliamentary Food Agriculture Organization dan International Institute Sustainable Development berfokus pada kolaborasi parlemen guna tuntaskan persoalan pangan, agrikultur, dan kehutanan. Pertemuan multipihak kedua antara ASEAN Interparliamentary atau AIPA, Food Agriculture Organization atau FAO, dan International Institute Sustainable Development atau IISD
berfokus pada kolaborasi parlemen menuntaskan persoalan pangan, agrikultur, dan kehutanan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana menyampaikan keprihatinannya pada investasi di bidang agrikultur, khususnya persoalan ketahanan pangan yang tiap tahunnya mengalami penurunan. Ia mendorong komitmen semua pihak, baik pemerintah maupun parlemen, untuk mengawal dan membangun legislasi yang komprehensif dalam menjaga ketahanan pangan. Sangat miris memang kondisi kita bahwa investasi dalam bidang agriculture, investasi dalam food security ini setiap tahunnya menurun, dan tentu kita harapkan ke depan komitmen semua pihak, baik national government, kita juga dalam hal ini parlemen, agar terus mengawal dan membangun legislasi yang komprehensif untuk menjaga mengawal ketahanan pangan kita. Apalagi ke depan tidak hanya cukup dengan mengawal ketahanan pangan, kita juga perlu memberikan satu sentuhan atau afirmasi terhadap sustainable agriculture atau pertanian yang berkelanjutan. Putu Supatma menjelaskan Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang kompleks terkait pangan, agrikultur, dan kehutanan. Ia berharap dengan adanya undang-undang tersebut dapat melindungi aset pertanian Indonesia dan menjawab tantangan lingkungan yang meningkat sehingga kehidupan masyarakat, khususnya petani, mendapatkan kesejahteraan yang layak. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Sejak Juni 2024, harga beras terpantau terus mengalami kenaikan. Dan kenaikan harga ini akan membebankan masyarakat jika tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dan kami akan menghadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, rendahnya jumlah produksi dan stok yang terbatas pada musim kemarau menjadi penyebab kenaikan harga beras. Dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras, pemerintah berencana membuka impor beras sebanyak 2,2 juta ton. Lalu apa tanggapan DPR RI terhadap kebijakan ini? Simak informasi selengkapnya dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Pada bulan Juli 2024, harga beras di 120 daerah kabupaten kota terus mengalami peningkatan sejak bulan Juni lalu. Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional, harga beras premium naik sebanyak 1,99% menjadi Rp15.860 per kilogram. Sementara beras medium mengalami kenaikan sebesar 0,39%. Menjadi Rp13.620 per kilogram. Harga beras terpantau terus mengalami kenaikan akibat rendahnya jumlah produksi dan stok yang terbatas pada musim kemarau. Kenaikan harga ini akan membebankan masyarakat jika tidak segera ditindaklanjuti pemerintah.
Untuk itu, pemerintah harus bisa memastikan keamanan stok beras agar distribusi menjadi lancar. Ketidaklancaran distribusi ini salah satunya disebabkan oleh buruknya manajemen pengelolaan pangan. Pada kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Kebumen menunjukkan bahwa hasil panen di Kabupaten Kebumen cukup tinggi. Namun, gudang penyimpanan beras Bulog sangat terbatas, sehingga tidak mampu menyerap seluruh produksi beras. Sesungguhnya kebutuhan pangan kita mencukupi, manakala manajemen pengelolanya dengan baik. Tapi manakala kita tidak paham di mana produksi beras kita, mana yang kekurangan tidak diketahui, di sini terjadi keributan. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengingatkan, kenaikan beras akan menggerus daya beli masyarakat dan inflasi nasional berpotensi mengalami kenaikan. Untuk itu, peran Satgas Pangan sangat krusial untuk menyerap gabah secara maksimal, memastikan tidak terjadi penimbunan beras, dan menjaga stabilitas harga beras bagi masyarakat. Kita minta Satgas Pangan menjalankan fungsinya dengan baik bersama Bulog, segera serap gabah-gabah hasil panen petani di seluruh daerah agar bisa menyimbangkan hasil demand dan supply sehingga tidak terjadi kenaikan, memastikan suplai beras itu merata di seluruh daerah dan masyarakat tidak kesulitan untuk mengakses pangan dengan harga yang terjangkau. Akan tetapi dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras, pemerintah berencana membuka impor beras sebanyak 2,2 juta ton. Padahal, dengan tingginya angka produksi beras di Indonesia, seharusnya negara bisa berhenti membuka keran impor beras dari negara lain. Untuk itu, anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan mendorong kolaborasi lembaga-lembaga pangan untuk meningkatkan produk beras dan tidak terus bergantung pada impor beras dari negara lain. Lembaga-lembaga pemerintah ini, baik Bulog, ID Food, Badan Pangan Nasional, sudah harus mulai berpikir bagaimana agar stok dalam negeri itu kita memprioritaskan dari produksi dalam negeri. Tapi kalau kita kemudian terus mengandalkan impor, maka kita tidak akan memperbaiki. Dalam rangka meningkatkan produksi beras dalam negeri, anggota Komisi 4 DPR RI, Andi Akmal Pasludin, mendukung gerakan tanam padi yang dilaksanakan di Mamuju, Sulawesi Selatan, yakni dengan meningkatkan cetak sawah dan kegiatan menanam padi secara produktif untuk mewujudkan swasembada pangan. Gerakan ini menargetkan perluasan sawah hingga 1 juta cetak sawah untuk nasional dan mendorong pembukaan lahan sawah di daerah lainnya. Pemerintah dan Komisi 4 target utamanya adalah bagaimana menambah luas pertanaman yang pada ujungnya nanti bisa menambah produksi daripada gabah dan beras kita gitu. Sehingga ujungnya juga nanti bisa mengurangi daripada impor kita. Jadi menggenjot agar supaya lahan-lahan yang ada bisa dioptimalisasi dengan irigasi, dengan cetak sawah, dengan pemupukan irigasi dan lain-lain. Persoalan kenaikan harga beras terus menjadi masalah yang tak kunjung selesai oleh pemerintah. DPR RI mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola beras yang dimulai dari hulunya, yakni menambah subsidi pupuk serta menambah anggaran bibit unggul, alsintan, dan produksi. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat mencegah kenaikan harga komoditas pangan lainnya di pasaran, mengingat ketidakstabilan harga beras dapat memicu kenaikan inflasi. Dan selanjutnya pemirsa, kami akan memberikan kepada Anda informasi seputar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang ditunda sementara. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK
yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, pemirsa, keputusan penundaan pembahasan tentang revisi Undang-Undang tentang penyiaran mendapat apresiasi dari organisasi kewartawanan. Salah satunya dari Ikatan Jurnalis UIN yang mendukung langkah baik DPR RI untuk melibatkan publik dalam pembahasan revisi Undang-Undang tersebut. Dan untuk laporan selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa revisi Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 ini tengah menjadi perbincangan publik karena pasalnya pemirsa RUU penyiaran ini dinilai akan menghambat dari kebebasan pers, terutama terkait dengan larangan penayangan produk jurnalistik investigasi. Dan untuk mengetahui seperti apa respon dari organisasi kewartawanan, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum dari Ikatan Jurnalis UIN ya, yang akrab disapa dengan Pipo Rahmatullah ya, Bang. Oke, terkait dengan revisi Undang-Undang penyiaran yang saat ini ramai diperbincangkan publik ini, dari respon Ikatan Jurnalis UIN ini seperti apa nih, Bang? Ya, terima kasih teman-teman TV Parlemen. Ini juga menjadi kepentingan kami ya di organisasi Ikatan Jurnalis UIN, terutama juga organisasi kewartawanan yang lain begitu, karena memang yang disasar daripada revisi Undang-Undang penyiaran ini adalah soal nantinya kinerja cara kerja wartawan juga akan terpengaruh juga, terus juga kemudian apakah kemudian nantinya semua produk undang-undang yang dilakukan oleh wartawan juga harus divalidasi sedemikian rupa begitu. Nah, ini juga harus menjadi diskusi publik, apalagi wacana itu sudah muncul belakangan ini. Nah, kemudian ketika muncul revisi undang-undang tersebut, maka kami punya kepentingan untuk dalam tanda kutip mengkritisi lah bila mana memang ada beberapa pasal-pasal yang memang dianggap merugikan kami sebagai wartawan gitu. Nah, update terbaru nih kan revisi undang-undang ini tengah ditunda pembahasan ini. Ini dari organisasi kewartawanan sendiri, langkah apa yang sedang atau ingin direncanakan terkait dengan revisi ini? Kalau kami di teman-teman di Ikatan Jurnalis sendiri memang saat ini sedang melakukan konsolidasi ya, termasuk melakukan komunikasi konsolidasi, termasuk diskusi yang akan kita lakukan beberapa hari ke depan. Tujuannya adalah untuk meminta masukan dari masyarakat, apakah memang nantinya di dalam revisi ini akan memberikan dampak yang positif terhadap cara kerja kami, atau justru sebaliknya bahwa setelah dilakukan revisi undang-undang terhadap penyiaran ini justru melemahkan pola-pola kerja kami. Itu yang akan kita lakukan. Salah satu misalkan poin yang kita kritisi adalah soal munculnya undang-undang investigasi, liputan investigasi ya, yang tidak boleh ditayangkan. Itu kan juga menjadi presiden buruk bagi kami, karena memang itu pola kerja kami untuk melakukan sebuah tayangan berita atau informasi kepada masyarakat yang memang sifatnya investigatif, nggak sekedar kemudian kita menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau kemudian DPR, kemudian kita sampaikan kepada kita nggak mau seperti humas atau mungkin juru bicara dari pemerintah dalam hal semua kebijakan yang ada di Republik ini, kira-kira itu. Nah, masukan dari Ikatan Jurnalis UIN ini terutama terkait dengan revisi Undang-Undang penyiaran ini apa nih, Bang? Tadi saya apresiasi juga terhadap rencana keputusan Komisi 1 ya, yang akan menghentikan sementara proses pembahasan ini. Ini bagus juga. Kemudian inilah momentum semua pihak untuk memberikan masukan, dan ini juga saya baca sebagai bagian dari
cara kerja DPR, kemudian pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, publik untuk mengisi atau memberikan masukan, mengkritisi pasal-pasal apa yang nanti dianggap akan mengurangi gaya gedor dari teman-teman media atau jurnalis gitu. Harapannya untuk anggota DPR terkait dengan penyusunan revisi undang-undang penyiaran ini seperti apa, Bang? Iya, yang penting ini dulu lah sebelum dilakukan revisi. Kalau nanti akhirnya dilanjutkan ya pembahasannya itu, kami meminta masukan sebanyak mungkin dari kalangan akademisi, dari tokoh masyarakat, termasuk tokoh-tokoh pers begitu ya, karena mereka tahu betul apa yang harus dilakukan begitu. Ini penting, apalagi saat ini misalkan ada fenomena no viral no justice begitu. Kalau nggak viral, keadilan ini akan sulit dicari. Nah ini juga penting terus diupayakan jalan keluarnya begitu. Nah kita khawatir kemudian kalau misalkan nanti laporan investigasi itu tidak bisa tayang, nah itu kan juga kemudian agak memberatkan bagi kita begitu ya. Ini yang harus direspon oleh DPR, pemerintah juga begitu. Jadi ada waktu sampai kemudian nanti dibahas kembali ya, minta masukan sebanyak mungkin kepada masyarakat. Istilahnya kalau kita belanja masalah lah, poin-poin apa aja yang memang dianggap positif dan poin-poin apa yang kemudian dianggap negatif untuk pers ke depan begitu. Terima kasih atas waktunya, Bang. Ya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Ketua Umum Ikatan Jurnalis UIN, yakni Bang Pipo Rahmatullah, terkait dengan revisi Undang-Undang Penyiaran. Dan tadi memang disampaikan bahwa kesempatan bagi para wartawan dan juga masyarakat untuk ikut serta memberikan masukan kepada rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran ini pada masa-masa ditundanya pembahasan ini sangat bagus untuk dilakukan, bahwa memang anggota DPR ataupun Komisi 1 ini perlu bertanya kepada masyarakat terkait dengan masukan yang diperlukan dalam revisi Undang-Undang Penyiaran ini. Tadi juga disampaikan bahwa revisi undang-undang ini diharapkan tidak menghambat kebebasan dari pers sendiri. Oleh karena itu memang tadi ditekankan oleh Bang Pipo bahwa memang masukan atau belanja masalah yang tadi dia sebutkan ini sangat perlu dilakukan. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih Dadi dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online. Tentunya di sini tentang maraknya kasus diabetes pada anak. Di sini Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani mendorong jaga pola makan sehat. Kita lihat di layar kaca pemirsa. Dan di sini Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani prihatin dengan maraknya kasus diabetes, obesitas dan juga gagal ginjal yang belakangan banyak di sini dialami anak-anak di Indonesia. Tentunya pemirsa, terapkan pola makan yang sehat pada anak dinilai penting dan juga merupakan tanggung jawab bersama. Untuk menerapkan pola makan dan hidup yang sehat kepada anak perlu dilakukan dengan edukasi dan juga sosialisasi yang masif baik kepada orang tua maupun masyarakat. Dan juga dibutuhkan suatu sistem yang baik untuk menerapkan pola makan yang sehat. Adapun nih pemirsa, aturan soal pengaturan pedagang makanan di lingkungan sekolah ini tercantum dalam pasal 202 PP nomor 28 tahun 2024, tentunya terkait kewenangan Pemda dalam menetapkan kebijakan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular yang mendukung terciptanya pola makanan sehat bagi anak. Dan di sini agar mereka terhindar dari makanan dan juga minuman yang tinggi gula, garam, dan juga lemak pemirsa. Ya, dan kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini mengenai insiden terbunuhnya Ismail Haniyeh, perburuk situasi Timur Tengah. Kita lihat kembali. Pemirsa, di sini insiden dugaan terbunuhnya Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli 2024 kemarin mencuri perhatian banyak orang. Dan tentunya terkait hal ini, anggota DPR RI yaitu Syahrul Aidi Mazat turut memberikan ucapan bela sungkawa atas kematian pejuang Palestina di Teheran. Dan juga meminta dunia agar memantau penyelidikan menyeluruh atas insiden yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait di Iran. Sebagaimana tentunya pemirsa diketahui, Syahrul Aidi Mazat merupakan ketua grup kerjasama bilateral DPR RI untuk Palestina. Dan insiden ini akan memperburuk situasi Timur Tengah, khususnya agenda gencatan senjata yang ditakutkan akan ada aksi balasan dari Hamas ke negara Israel sehingga agenda gencatan senjata hanya isapan jempol belaka. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan maraknya kasus diabetes pada anak. Di sini Ketua DPR RI mendorong jaga pola makan sehat serta insiden terbunuhnya Ismail Haniyeh memperburuk situasi Timur Tengah. Sekian dari saya, Rini Reski. Kembali ke rekan Dadi. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.